الدنيا والآخرة اللهم سلمنا سيدنا أهلنا ولمن جاء في هذا المسجد يا الله ولمن جاء في هذا المسجد يا الله اللهم إنا نسألك العافية في بدنكم يا الله ya Allah dengan paringi sewu kekuatan badan jamaahmu ya Allah wa Allah barakatuh fi rizki ya Allah dengan paringi sewu barakah ini ya Allah wa Allah rahmati fi baini ya Allah dengan paringi kewalasan ini ya Allah wa Allah fi tasadi ya Allah dengan paringi sewu nikmat tasadi ya Allah wa Allah tawai fi kulli marati ya Allah dengan paringi semua itu penyakit ya Allah Rabbina udim bisalati wa bidrati Rabbana wa taqabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah kira mengamalkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar sesama, keluarga besar karyawan pabrik gula Jombang Baru akan mengadakan ziarah di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2025. Rencana perjalanan kami ada 7 tempat yang akan dikunjungi. Yang pertama adalah makam Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang makamnya di atas Bukit Gunung Muria, Desa Kelu, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus. Untuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل شيء والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jarul ulama faqa'at nama jarul anbiya. Sapa wong sing ziarah tegene para ulama para wali padha karo ziarah wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya saged ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu bisalam mugi kita kudu katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokasi yang kedua yaitu makam Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Lanjut lokasi ketiga makam Sunan Kalijogo yang berada di Kadilangu. Kemudian lokasi keempat yaitu makam Raden Fatah Demak. Lanjut lokasi kelima makam Syekh Mudzakir yang makamnya di tengah laut pinggiran Sayung Demak. Lokasi berikutnya makam Joko Tingkir atau Kiai Abdurrahman. Yuk, simak lanjutan perjalanan kami. Sunan Muria, yang juga dikenal sebagai Raden Umar Said, merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Berikut adalah sejarah singkat tentang Sunan Muria. Sunan Muria diperkirakan lahir pada abad ke-15, sekitar tahun 1450 Masehi. Namun, tanggal dan tempat lahirnya tidak diketahui secara pasti. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Juga pendapat yang menyebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Muria berdakwah dengan cara yang unik, yaitu dengan menggunakan tradisi kebudayaan Jawa seperti kenduri, nelung dino, hingga nyuwuh. Ia juga menciptakan karya seni berupa macapat, lagu sinong, dan kinanti. Sunan Muria lebih suka berdakwah dengan masyarakat kalangan bawah dibandingkan dengan kaum bangsawan. Beberapa peninggalan Sunan Muria yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Sunan Muria dan makamnya di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan dan menjadi tempat ibadah umat Islam. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 atau 1560 Masehi. Makamnya terletak di puncak Bukit Muria, Desa Kalai, Kecamatan Do, Kabupaten Kudus. Sunan Muria berperan penting dalam penyebaran agama Islam.
Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat dan memperoleh kepercayaan mereka melalui pendekatan budaya yang ia gunakan. Ia juga memperkenalkan nilai-nilai adat Jawa yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana dan mampu mempertahankan kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia juga dikenal sebagai mediator dalam konflik di Kerajaan Demak dan selalu mencari cara untuk membantu masyarakat melalui pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sunan Kudus, yang bernama asli Jakfar Shodi, merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus dan sekitarnya. Berikut adalah sejarah singkat tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada abad ke-15, sekitar tahun 1400 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Beliau memiliki garis keturunan yang kuat dan terhubung dengan keluarga kerajaan Majapahit. Sunan Kudus merupakan putra Sunan Mudung dan Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Dewan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau juga menjabat sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak dan Imam Besar Masjid Agung Demak. Sunan Kudus dikenal dengan pendekatan dakwah yang toleran dan inklusif. Beliau tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan beradaptasi dengan budaya lokal. Masjid Agung Kudus yang dibangun pada tahun 1530 merupakan salah satu contoh peninggalan Sunan Kudus yang masih berdiri hingga saat ini. Sunan Kudus meninggal dunia pada tanggal 5 Mei tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus dikenal sebagai sosok yang bijak dan toleran dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متحم يا ربي بالمصطفى
واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Sahid merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada abad ke-15, sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan putra Tumenggung Nilatikta, seorang adipati di Tuban yang memiliki garis keturunan dari Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa yang memiliki strategi dan kemampuan di bidang seni dan budaya. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan dakwah yang unik, yaitu dengan menggunakan wayang kulit dan gamelan untuk menyebarkan ajaran Islam. Beliau juga menciptakan karya seni seperti tembang dan suluk. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 dan kompleks pemakaman di Kadilangu Demak. Sunan Kalijaga meninggal dunia pada tahun 1500 Masehi di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Raden Fatah, juga dikenal sebagai Sultan Shah Alam Akbar, merupakan pendiri dan sultan pertama Kesultanan Demak. Raden Fatah diperkirakan lahir pada abad ke-15, sekitar tahun 1455 Masehi di Majapahit atau Palembang. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, raja terakhir Majapahit, dan putri Campa dari Campa, pendirian Kesultanan Demak. Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1475 Masehi dengan bantuan Sunan Ampel dan Sunan Giri. Beliau menjadi sultan pertama Kesultanan Demak dan memerintah hingga tahun 1518 Masehi. Selama pemerintahannya, beliau berhasil memperluas wilayah Demak dan mengembangkan ekonomi serta agama Islam di Jawa. Raden Fatah berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan pembentukan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Fatah meninggal dunia pada tahun 1518 Masehi di Demak, Jawa Tengah. Raden Fatah dikenal sebagai sosok yang bijak dan berani dalam mendirikan Kesultanan Demak dan menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam memerintah kerajaan.
merupakan salah satu ulama dan tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa, Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat tentang Syekh Mudzakir Sayung Demak. Syekh Mudzakir diperkirakan lahir pada abad ke-15 di wilayah Sayung, Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu murid Sunan Kalijogo dan menjadi salah satu penyebar agama Islam di wilayah Demak dan sekitarnya. Syekh Mudzakir melakukan dakwah dengan cara yang santun dan bijak, sehingga banyak masyarakat yang menerima ajaran Islam dengan baik. Beliau memiliki peninggalan berupa Masjid Sayung yang terletak di wilayah Sayung, Demak, Jawa Tengah. Syekh Mudzakir diperkirakan wafat pada abad ke-16 di Demak, Jawa Tengah. Syekh Mudzakir Sayung Demak dikenal sebagai sosok yang saleh, bijak, dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Demak dan sekitarnya. Beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan Islam di Jawa. Syekh Jumadil Kubro adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Beliau diakini sebagai salah satu dari wali songo yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam dan memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Beliau sering disebat-sebat sebagai guru dari beberapa wali songo lainnya dan memiliki peran penting dalam membentuk dasar-dasar keislaman di Jawa. Meskipun tidak banyak informasi yang tersedia tentang kehidupan beliau secara detail. Syekh Jumadil Kubro dihormati sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Makamnya diyakini berada di daerah tertentu di Jawa dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati beliau. Kiai Abdul Rahmat, yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir, merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah Jawa dan pendiri Kerajaan Pajang. Berikut adalah sejarah singkat tentang Kiai Abdul Rahmat atau Joko Tingkir. Joko Tingkir diperkirakan lahir pada abad ke-16 di daerah Tingkir, Jawa Tengah.
Beliau merupakan anak dari Ki Agung Pengging, seorang bupati di daerah Pengging. Joko Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Demak, beliau menjadi raja pertama Kerajaan Pajang dan memerintah hingga tahun 1582 Masehi. Joko Tingkir berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan pembentukan Kerajaan Pajang sebagai kerajaan yang kuat di Jawa. Joko Tingkir meninggal dunia pada tahun 1582 Masehi di Pajang, Jawa Tengah. Joko Tingkir dikenal sebagai sosok yang berani dan bijak dalam mendirikan Kerajaan Pajang dan menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam memerintah kerajaannya. Selesai sudah perjalanan ziarah kali ini, kami beristirahat. Pengalaman yang sangat berarti bagi kami. Kami dapat memperdalam iman dan spiritualitas serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya beribadah dan berdoa. Pesan yang kami dapatkan dari perjalanan ini akan pentingnya menjaga keimanan dan meningkatkan kualitas keimanan. Kami juga belajar tentang nilai kebersamaan dan toleransi dalam beragama. Kesannya perjalanan ini membuat kami merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya beribadah dan berdoa. Kami juga merasa terinspirasi oleh keindahan dan kemegahan tempat-tempat suci yang kami kunjungi. Jangan lupa tahun depan kita harus ikut kembali. Perjalanan ini menjadi kenangan indah bagi kami dan kami berharap dapat ikut kembali. Perjalanan ini menjadi kenangan indah. Jadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan spiritualitas kita. Demikian dokumentasi video yang diproduksi oleh Lutfi Arif Kanal Jombang. Segala tindakan kami atau sifat selama pengambilan video menjadikan tidak enak di hati kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.